يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اشرح لي صدري واستعمر به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين. Baiklah, Ustazah akan mengabsen kalian. Adia Kirana Amalia, Aisyah Tasabila, Raisa Nova, Askia Zara, Dia Khalid, Gaza Kamusa, Sofia, Nabila Zahida, ya, kemudian Mutia, hadir, Naura Safa, hadir, Hawa, Farida, Asila, sakit, sakit apa? Raya dan Ica hadir. Alhamdulillah, yang sakit kita doakan semoga sembuh. Amin. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Angkat bukunya, angkat buku kalian. Oke. Buku tulis buku pakai, ya angkat turunkan. Langsung saja di sini saja akan menyampaikan sesuatu. Ini adalah hasil belajar kelas 8 Ahmad kemarin. Pertama itu adalah penilaian sikap. Penilaian sikap, disiplin, teliti dan kerja sama. Nah, di sini ada beberapa bahwa ada disiplin, teliti dan kerja sama. Ada yang sudah menunjukkan kedisiplinan itu skornya 2, itu menunjukkan dia telah mengumpul tugas tepat pada waktunya. Nah, sudah bagus semuanya. Kerjasamanya ya, kemarin ada kelompok yang Ustazah minta memberikan respon pada kelompok yang lain, ternyata masih ada yang saling tunjuk-menunjuk, tidak ada berinisiatif untuk mengajukan sendiri mengajukan sendiri pendapatnya, sehingga kerjasamanya sudah dinilai itu masih kurang. Untuk penelitian, nah itu sama untuk penelitian saja nilai juga dari hasil jawaban ketika menjawab LPD maupun ketika menjawab soal post test. Nah itu saya berharap hari ini ditingkatkan lagi karena 3 karakter itu masih dinilai hari ini. Kemudian ini adalah nilai komunikasi ketika dia melakukan presentasi. Nah, karena kemarin itu ada 2 kelompok, memberikan presentasi. Berapa kelompok kemarin? Dua kelompok, tapi ada sebagian yang masih textbook, ada yang sudah bagus menyampaikan, ada yang memberikan pendapat. Itu sudah diberi skor maksimal yaitu 3 dengan nilainya 98. Nah, yang satu ini berarti dia sekali ketika temannya melakukan presentasi. Hari ini harapannya semua ditingkatkan, belajar untuk mengungkapkan pendapat, biar pendapatnya itu remeh-temeh, tapi ketika kita percaya diri itu kita belajar cara kita melatih kepercayaan diri ketika mengungkapkan pendapat. Itu yang mestinya juga nilai. Nah, ini adalah hasil dari evaluasi pretest maupun proses kemarin.
ketika proses lumayan banyak yang tidak tuntas. Harapannya hari ini harus kita lagi. KKM kita adalah 75. Oke. Kemudian dievaluasi LKPD. Nah, ini adalah penilaian kelompok. Nah, untuk kelompok alhamdulillah semuanya sudah bagus, tapi untuk evaluasi sendiri itu yang individu masih kurang. Oke, lanjut. Apa saja sih soal-soal yang membuat banyak orang keliru? Jawabannya yang pertama, nah ini. Dan pernyataan ini yang bukan fungsi darah adalah D. apa yang bukan fungsi darah? Meneruskan tangan. Jawabannya adalah D. D. Meneruskan rangsangan dari otak itu bukan fungsi darah. Karena itu saraf. Nah, yaitu berkaitan dengan sistem saraf. Kalau A ya itu fungsi dari plasma darah, kalau B itu sel darah putih, dan C itu sama fungsi dari plasma darah. Kalau D itu berkaitan dengan sistem saraf. Yang ini bisa dipahami lah soalnya sudah. Kalau ada soalnya seperti ini berarti jawabannya adalah meneruskan rangsangan dari Otak. Kemudian transfusi darah dari donor yang bergolongan darah A ke resipien yang bergolongan darah B menyebabkan aglutinasi karena nah ini banyak yang kurang jawabannya. Tadi berskor 5 maksimal kalau benar jawabannya itu skornya 15. Tapi karena banyak yang menjawab tapi belum tepat, jadi saya diberi skornya 5. Jawabannya itu kebanyakan karena berbeda golongan darahnya, makanya menyebabkan aglutinasi. Kalau kita kaitkan dengan tabel ini, di buku ada dua jenis antigen pada sel darah merah, yaitu antigen A dan antigen B. Antibodi dalam plasma darah juga terdiri atas dua jenis, yaitu antibodi anti A dan antibodi anti B. Jenis antigen dan antibodi inilah yang akan menentukan jenis golongan darah seseorang. Berarti ada dua yang menentukan jenis golongan darah seseorang, yaitu antigen dan antibodi. Antigen A dan antigen B. Kalau antibodi ada antibodi anti A dengan antibodi anti B. Kalau golongan darahnya A berarti antigennya A. Antibodinya adalah beta, namanya beta atau bisa dikatakan dengan anti B. Kemudian golongan darah B itu antigennya sama dengan golongan darahnya, tapi antibodinya itu berlawanan dengan golongan darahnya, berarti alfa. Golongan darah AB antigennya adalah A dan B, antibodinya tidak ada. Golongan darah O antigennya adalah 0, tidak ada, tapi antibodinya alfa dan beta. Kita kaitkan dengan ini. Ini banyak yang salah ketika ada satu kelompok yang salah ketika menjawab. Di sini ada darah anti A, anti B, anti AB. Kira-kira yang dipakai anti A, anti B ini antigen ke antibodi kan? Antigen. Anti B. Ya. Anti A, anti B yang dipakai adalah antibodi. Bukan antigen tapi antibodi. Kalau golongan darah tertentu antibodinya adalah beta, maka golongan darahnya adalah A. Kalau golongan darah tertentu antibodinya adalah beta, maka golongan darahnya adalah A. Kalau golongan darah tertentu antibodinya adalah anti A atau alfa, maka golongan darahnya adalah B. Kemudian kalau golongan darah tertentu tidak memiliki antibodi, menggumpal tidak memiliki antibodi, berarti golongan darahnya adalah AB. Kalau golongan darah tertentu memiliki anti A dan anti B, dan di sini juga tidak menggumpal, maka golongan darahnya adalah O. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Kemudian apa kaitannya dengan soal ini? Apa yang menyebabkan aglutinasi atau penggumpalan ketika golongan darah A didonorkan ke golongan darah B?
Nah, ternyata ada pertemuan antara antigen A dengan antibodi alfa, sehingga ketika ini bertemu akan terjadi penggumpalan. Soalnya supaya tidak terjadi penggumpalan, antigen ini harus bertemu dengan beta. Tapi ketika antigen A bertemu dengan antibodi alfa, maka akan terjadi penggumpalan. Nah, itu alasan yang menurut saja paling tepat untuk soal nomor 2, karena adanya pertemuan antara antigen A dengan antibodi alfa. Tuh paling tepat alasannya. Sampai situ bisa dipahami? Ada. Belum bisa diulangi. Transfusi darah dari donor yang bergolongan darah A ke resipien yang bergolongan darah B menunjukkan aglutinasi karena ketika orang bergolongan darah A memiliki antigen antibodi B beta kalau mendonorkan darah yang sama-sama bergolongan darah A, maka antigennya adalah antibodinya B beta. Nah, sama atau tidak antibodinya? Sama. Kalau antigen A bertemu dengan antibodi alfa, maka akan terjadi penggumpalan. Maka akan terjadi yang namanya aglutinasi. Bagaimana tidak terjadi aglutinasi? Karena antigen A harus bertemu dengan antibodi beta. Kalau antigen A bertemu dengan antibodi alfa, maka akan terjadi penggumpalan. Antigennya apa, antibodinya apa? Kalau berlawanan bertemu ini berarti penggumpalan. Tapi kalau si A si beta berbeda berarti tidak terjadi penggumpalan. Nah, itu untuk soal nomor esai bagian D. Nah, berarti soal ini soal bisa dikatakan berarti antigennya apa, antibodinya apa? Karena antibodi itu akan selalu berlawanan dengan golongan darah yang kita punya. Ya. Oke, terbaik di pembelajaran 1. Ini saja akan mengumumkan siswa terbaik di pembelajaran pertama yang kemarin. Yang pertama adalah Mutia, yang kedua adalah Raisa, dan yang ketiga adalah Askia. Ayo kita beri tepuk tangan untuk mereka bertiga. Ada penilaian selanjutnya untuk terbaik siswa terbaik. Kemudian kelompok terbaik. Terbaik kelompok itu diraih oleh kelompok dengan nilai 98. Kenapa jadi kelompok 4 itu bagus nilainya? Karena ketika saya lihat di rumusan masalah, mereka itu sudah membuat rumusan masalah dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang lain masih kurang rumusannya. Nah, jadi catatannya adalah perbaiki rumusan masalah yang kalian buat. Kemudian untuk kesimpulan, hari ini tidak lagi usah diberikan teks sumpah, tapi kalian harus bisa membuat kesimpulan yang seperti saya contohkan kemarin. Kalau tujuannya ada 5, berarti kesimpulannya 5. Tidak sesuai kata-kata sendiri. Oke, sekarang saya ingin bertanya, apa bukti darah di dalam tubuh kita mengalir? Karena cair. Karena cair adalah Karena dipompa oleh jantung. karena dipompa oleh jantung. Apalagi ada pembuluhnya, ada suaranya lah. Alirannya itu ada suaranya lah. Ada. Biasanya kalau air mengalir itu ada suaranya lah. Ada. Bukan cek air ya. Berarti kalau darah mengalir di dalam tubuh kita itu ada suaranya, dan itu bisa kita buktikan dengan mengukur denyut Tadi. Oke, nah itu adalah bukti bahwa darah dalam tubuh kita itu mengalir. Apa saja alat peredaran darah? Pembuluh darah. Oke, Raisa. Apa lagi? Pembuluh darah dan oke, benar, pembuluh darah dan jantung. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang alat peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan percobaan. Jadi kita akan melakukan percobaan, literasi dan diskusi. Kita akan menganalisis bagian jantung, pengaruh aktivitas, jenis intensitas dan durasi pada frekuensi denyut jantung, kemudian menganalisis jenis pembuluh darah dan fungsinya, serta menyimak hasil percobaan pengaruh aktivitas jantung, baik itu jenis intensitas dan durasi. Kebermaknaan. Di sini dalam surah Al-Araf ayat 179 yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka
jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, mulut atau jantung, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi hati atau jantung itu Allah ciptakan bukan sekadar untuk kita hidup, tetapi untuk memahami ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Jadi bukan cuma otak lah, jantung itu diminta Allah untuk memahami ayat-ayat sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Malah ayatnya. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Malah mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran surah Al-A'raf ayat 179. Dari ayat ini kita diajarkan bahwasanya Allah telah beri kita nikmat berupa panca indera yang sehat, jantung yang sehat untuk dipergunakan untuk mengerjakan kebajikan. Jangan dijadikan organ-organ yang sehat itu untuk berbuat dosa atau kemaksiatan, bahkan lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oke, siap-siap tes. Video-videoan menggalinya usah diberi waktu 5 menit untuk mengerjakan. Cek 1 menit lagi. Mundurlah 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan kumpulkan tempat waktu. Namanya your name. Ya, silakan izin koesen. Ayo yang belum siapa? Finish nih. Oke, kita lanjut. Silakan buka bukunya. Oke. Model pembelajaran dan penilaian sama seperti kemarin, yaitu PPL, sikap dinilai, teliti, disiplin, berani mengemukakan pendapat atau argumentasi, kemudian kerjasama dan komunikasi. Peraturan. Nah,
Ketika kelompok lain presentasi, maka kelompok yang tidak presentasi wajib memberikan jawaban atau pertanyaan atau sanggahan. Kalau misalnya tidak memiliki pertanyaan, silakan ungkapkan persamaan jawaban dengan kelompok yang presentasi jika jawaban kalian sama, dan jika berbeda silakan ungkapkan perbedaan itu kepada teman-teman yang lain. Jadi kalau misalnya tidak memiliki pertanyaan, boleh mengungkapkan persamaan, boleh mengungkapkan perbedaan. Kalau ada persamaan atau perbedaan jika tidak ada pertanyaan. Nah, itu peraturan untuk presentasi hari ini. Sama yang KPD dan penilaian individu. Kasus. Kira-kira dari fenomena ini apa yang bisa kalian ambil? Informasi. Berjalan, berduduk, berlari. Kira-kira apa fenomena yang terjadi? Ya, aktivitas mempengaruhi denyut. Ternyata berbagai aktivitas itu mampu mempengaruhi denyut nadi. Di sini ada 3 aktivitas, yaitu ber dan duduk. Oke. Dan di sini ada orang yang sedang mengukur denyut nadi. Bagaimana cara mengukur denyut nadi? Pegang tangannya, kemudian yang diukur adalah sejajar dengan ibu jari. Seperti ini. Jadi yang mana ini? Hari ini kita akan melakukan percobaan. Silakan setiap kelompok tentukan yang lain, 1 orang sebagai pemegang HP, 1 orang sebagai pengukur denyut jantung temannya. Jadi yang mengukur denyut jantung ini harapannya yang pandai matematika, karena menghitungnya itu di dalam hati, jangan dikeluarkan, nanti membuat teman yang lain jadi buyar. Kelompok Raisa siapa yang menghitung? Raisa. Kelompoknya Mutia siapa yang menghitung? Abel. Kelompok Penta ya, mantap. Saya akan membagikan LKPD. Silakan beri nama dulu LKPD-nya. Nah, kita akan sama-sama merumuskan masalah. Kira-kira di sini kan ada permintaannya minimal 2 pertanyaan. Kira-kira rumusan masalah untuk masalah ini apa? 1 aja usah diminta. Dan kemudian yang lainnya kalian yang membuat 1 rumusan masalah untuk mengisi tab. Ini kolom ini 1 rumusan masalah apa, Mutia? Kenapa? Denyut nadi. Kenapa denyut nadi? Berbeda. Betul, 1. Kemudian loh. Kenapa? Anuan denyut nadi itu berbeda setiap bila aktivitasnya berbeda, misalnya lari, jalan. Kenapa ada perbedaan antara frekuensi denyut nadi dengan aktivitas? Kemudian wanita apa? Mirip-mirip rumput ya. Ya, apa? Kalimatnya dari Pian. Kenapa Denyut nadi berpengaruh dengan aktivitas. dengan aktivitas? Kalau Raisa? Kenapa? Kenapa ketika berlari denyut nadi cenderung berdetak lebih cepat? Oke. Semuanya rumusan masalahnya benar. Silahkan ditulis di rumusan masalah. Tambahkan lagi lah. Tambahkan, ingat rumusan masalah itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, sambil kalian merumuskan masalah, tentukan 3 orang kelompoknya untuk melakukan aktivitas. Usahanya mulai dari kelompoknya Raisa. Yang aktivitas duduk siapa? Dia sendiri. Kemudian aktivitas berjalan, Sofiat maju. Kemudian yang berlari, Firza. Ya, sama. Berdua dulu sini. Kita akan melakukan penimbangan. Kita bertimbang.
40,6. Siap-siap habis ini kelompok mulia. Jadi dibuletakan nah. 83,7. Bokoma. Tiga lima. Boleh. Ingat tidak? 45,2. Berapa? 41,6. Jamila 5,2. Jamila berapa dia? 55,7. Lanjut kelompoknya Raya. LKPD-nya sambil dijawab, pilih yang paling mudah dulu. Nabila. Ingati Sakura, ingati masih berapa deh? 66,1. Siapa itu? Keseruan ditulis di kabel supaya ingat. Kita mulai. Yang bertugas sebagai aktivitas duduk, silakan santai dulu. Nanti ya santai dulu, santai. Nanti jelas saja kita mulai hitung denyut jantungnya. Santai dulu, santai. Jangan mengerjakan apapun ya dulu. Yang aktivitas duduk silakan santai dulu, jangan mengerjakan apa-apa. Yang lain silakan mengerjakan LKPD. Yang duduk aktivitas duduk santai, silakan bersantai benar-benar santai. Relax. Ustazah, hipotesis ini dijawab begini ya. Duduk santai. Itu apa yang Yang menghitung denyut jantungnya silakan mendekat dengan yang duduk santai. Duduknya supaya kalau mengukur denyut jantungnya. Bagaimana cara memakai sekuat? Misalnya yang habis banyak itu. Siap-siap aktivitas pertama. Yang duduk siapkan stopwatch dan orangnya harus mundur 5. Yang duduk siap-siap diukur oleh pengukurnya di sini aja. Karena ayah Waktu pengukur dan pengukurnya siap-siap. Sudah kelompok itu siap, kelompok sekian siap, kelompok kita siap. Bisa dimulai dari sekarang 5, 4, sampai bareng-bareng semuanya bersama. Sudah dapat jawabannya? Sudah? Kita mulai 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dimulai 1 menit dari sekarang.
serta yang melakukan aktivitas silakan keluar. Silakan yang menghitung bersama temannya di sini. Di sini yang menghitung dan yang memegang stopwatch di sini. Di sini yang beraktivitas ya Pak, kelompoknya ya. Sini nih kelompok muat yang beraktivitas ini. Pemegang stopwatch siap? Stopwatch siap? Satu aja. Batasnya itu sampai tiang coklat sebelum Iwan. Batasnya di sana. Jadi kalau misalnya sampai situ belum 1 menit, kembali ke sini, kembali ke sana, kembali. Sudah siap stopwatch? Kita mulai dari sekarang berjalan santai. Video Baru 33 detik. sampai kasih mut 1 mat lagi mutai. Ayo Wak. 9 ya lu. 51 benernya kok mat itu lebihnya paling bagus ya. Waduh. 1 Stop, silakan. Santai lah, menghitungnya dalam hati. Belum, cari dulu denyutnya, baru dimulai stopwatchnya. Cari dulu denyutnya sejajar dengan ibu jari, lalu mulai stopwatchnya. Bersiaplah yang berlari. Belum tapi yang belum. Yang sudah ke kelas, tapi yang timer dan itu ukur itu tetap. Begini ke sini. Ya nih nanti berapa detik? Ya, ambil yang berlari dulu. Kenapa kan ada yang normal? 69. Nggak kok online. Padahal aku paling laju tuh, paling sedikit. Belum 9, amat 2. Nggak, padahal paling laju. Kamu 100. Cepet bener. Awalnya yang berlari. Sudah siap? Stopwatch. Timer siap? Ini siap? Kita mulai dari sekarang 5, 4, 3, 2, 1. Lagi sekitar 15 detik. Sekali lagi ayo. Lagi 7 detik.
Kita tuh kayak awalnya tuh maju bener, tapi juga dia udah baru ketawa jadi Oh. Silakan kita kembali ke kelas. ada yang pesan ada yang mana kata dari kita yang beda oh fungsi dari ini A ini fungsi pembuluh darah fungsi aorta oh itu ini tuh amot ini fungsinya ini oh iya benar salah yo dan tahu ini manfaatnya iya daerah kayak oksigen
CO2 dan kaya oksigen kembali ke jantung untuk menjadi apa jurusan satu yang biru itu kaya CO2 dan yang biru tuh CO2, yang merah tuh O2. Tadi saya nulis yang biru katanya toh. Kalau warnanya di awal. dan kaya oksigen Memiliki jantung berarti vena. Yalah, vena abdominalis. Ya terus dari tubuh jantung, vena ini yang sesuruhnya membawa kulit ke jantung oleh untuk jantung nih. Berarti yang berapa? Biru atau berarti? Arteri pulmonalis. mendorong kembali dan karbon dioksida yang keluar Kayak karbon dioksida. Kayak apa ya? Pertanyaan aja. dengan membuat udara dengan oksigen dan
90%. 90. Oke, sebelum kita presentasi dan kita kelompok ini ada yang ingin menyodorkan diri untuk presentasi sebelum tunjuk. Oke, sip. Kelompoknya Mutia. Kemudian dua kelompok ini apakah ingin presentasi atau usah ditunjuk atau seperti apa? Ada yang ingin mengajukan diri presentasi antara kelompok Alita dan Raisa? 5, 4. Hai, nanti ini oh ya kelompoknya presenter ini komentator. Siap-siap, mantap. Siap-siap pertanyaan. Kon. Saya hitung mundur 10, 9, 8. Disampaikan oleh kelompok Raisa kepada kelompok Raisa juga silakan. MC siapa? Dia tercinta. Itu namanya Stella. Gantian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal kata sayang, tapi kalau sudah kenal jangan sampai terlalu sayang. Jadi perkenalkan anggota dari kelompok saya yaitu Reza, Surya, Masya. Dan yang terakhir saya sendiri, nama saya adalah Naura. Langsung saja saya serahkan kepada pemateri kami untuk membaca materi hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah sistem peradaban manusia yaitu dari pembuluh darah. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan. 1. Mengapa pada saat penghitungan jantung yang dicari adalah pembuluh nadi? Coba berikan alasanmu setelah melengkapi tabel berikut ini. Pembuluh nadi, pembuluh arteri memiliki dinding tebal, kuat, elastis, sedangkan pembuluh vena tipis dan tidak elastis. Aliran darah, pembuluh arteri mengarahkan jantung, sedangkan pembuluh vena menuju jantung. Kandungan CO2 dan CO2, pembuluh arteri ada berfungsi, sedangkan pembuluh vena oksigen. Otak, pembuluh arteri dalam otak ada tersembunyi di dalam tubuh, sedangkan pembuluh vena dekat dengan permukaan tubuh
Soal kedua, juga kalian melakukan aktivitas yang sama namun berat-badan yang berbeda, maka proporsi denyut jantung yang dihadapan berbeda dari alasannya. Misalnya contoh saat lari jantung perlu memompa lebih banyak darah dan oksigen ke otot-otot tubuh yang sedang bekerja dibandingkan usaha yang dikeluarkan. Ada jelas. Beliau pun bersabda wahai muridku, hidup seperti itu seperti berjalannya begitu malam. Silakan sesi berikutnya. Selesai sudah materi kami membuka materi. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ini Pertanyaannya saya ulangi, kenapa ketika kita panik denyut jantung itu semakin cepat? Ya. Oke, itu pertanyaan dari kelompoknya Nabila. Oke, beri tepuk tangan kepada Nabila. Oke, jawabkah atau ada pertanyaan lagi atau seperti apa? kami berdiskusi terlebih dahulu. Kami menunggu diskusi, apakah ada yang bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang kami berikan. Perkenalkan saya Rahmat dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah presentasi hasil diskusinya dengan sangat baik. Sincerity ditanya, mengapa ketika umur seseorang semakin bertambah, frekuensi dari jantungnya semakin rendah? Mengapa ketika umur seseorang semakin bertambah, frekuensi denyut jantungnya semakin rendah? Pertanyaan kedua adalah kenapa semakin bertambah umur frekuensi denyut jantung itu semakin rendah? Ya, ya. Silakan diskusi. Gerakan jantung memompa dengan lebih cepat dikarenakan adanya penggunaan dari otak, yang mana otak itu mungkin merasakan kondisi psikis kita yang agak tertekan sehingga hormon adrenalin kita menjadi lebih meningkat. Nah, karena perintah dari otak itu jantung berdetak lebih cepat. Mungkin bisa dikira jawabannya.
sesi terakhir adalah kesimpulan. Silakan untuk membaca kesimpulan, membaca langsung. Dari pembelajaran hari ini, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa jantung terdiri atas 4 bagian, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Yang mana serambi kiri berfungsi untuk menerima darah kayak oksigen dari paru-paru, serambi kanan yang berfungsi menerima darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh, bilik kanan yang berguna untuk memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh, dan bilik kiri yang berguna memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Kami juga mengetahui pembuluh darah yang terdiri dari pembuluh nadi, pembuluh cerna, dan pembuluh koroner, serta mengetahui bahwa aktivitas yang dilakukan juga mempengaruhi frekuensi detak jantung. Yang semakin meningkat aktivitasnya, maka akan semakin cepat detak jantungnya. Saya satu MC mohon maaf jika ada salah ucap atau salah kata, dan saya terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pertanyaan. Dan dengan ini saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan presentasi berikutnya yang akan disampaikan oleh kelompok Mutia dan kawan-kawan kepada kelompok Mutia dan kawan-kawan. Divan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ica, Iya. Ada Sekian. Langsung saja kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dan analisis kami. Jadi di sini saya akan membacakan tabel ciri-ciri dari pembuluh arteri, dindingnya tebal, kuat, elastis, aliran darahnya meninggalkan jantung, tekanannya terasa, memiliki kandungan kaya oksigen, letaknya agak tersembunyi di dalam tubuh, dan memiliki satu katup pada pangkal jantung. Sedangkan pembuluh vena, dindingnya itu tipis dan tidak elastis, aliran darahnya menuju jantung, tekanannya tidak terasa, kandungannya kaya akan karbon dioksida, letaknya dekat dengan permukaan tubuh, tampak kebiru-biruan, dan memiliki banyak katup di sepasang tubuh. Sesi bertanya, apakah ada yang ingin bertanya? pada saat menghitung denyut jantung yang dicari adalah pembuluh nadi. Karena denyut tadi tersambung dengan jantung dan dipompa dengan jantung, sehingga frekuensi ketukan denyut nadi dan detak jantung sama. Aktivitas yang sama namun berat badan yang berbeda. Mana frekuensi denyut jantung yang dihasilkan juga berbeda. Kami setuju karena berat badan memengaruhi detak jantung seseorang. Menurut kami, kenapa Rasulullah melarang kita tidur dalam keadaan tengkurap? Karena tidak baik bagi kesehatan. Ketika kita tertidur dalam keadaan tengkurap, sistem pernapasan mungkin akan sedikit terganggu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Ada. Banyak.
Apakah pertanyaan saya bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Sama. Tepuk tangan untuk Ray. Kamu jawab. Ya, menurut kami berpengaruh karena mungkin semakin berat aktivitas yang dilakukan seseorang, maka suhu tubuh akan semakin meningkat atau semakin panas. Apakah jawaban saya diterima? Bisa. Ya, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora dari kelompok 1 ingin bertanya, kenapa denyut nadi kita berbeda saat berlari dan berjalan? Apakah pertanyaan saya bisa diterima? Karena ketika kita berjalan dan berlari, denyut jantung kita juga berbeda karena semakin cepat kita berlari itu kan sama seperti aktivitas yang kita lakukan semakin berat daripada berjalan. Jadi rangsangan dari otak kita itu mengatakan apa ya, jadi karena semakin berat tadi denyut jantungnya jadi semakin cepat dan otomatis denyut nadinya juga semakin cepat. Apakah jawaban saya bisa diterima? Ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Ya. Untuk anggota kelompok bisa dipersilakan membacakan kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari pembelajaran hari ini adalah kami dapat mengetahui sistem peredaran darah manusia dan kami dapat menganalisis bagian jantung manusia dengan benar. Jantung terdiri atas 5 ruangan, yaitu serambi kiri dan serambi kanan, serta bilik kiri dan bilik kanan. Serambi jantung terletak pada bagian atas, sedangkan bilik jantung terletak di sebelah bawah. Darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali di serambi kanan. Kami juga dapat menganalisis jenis pembuluh darah dengan benar. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembuluh nadi, arteri, pembuluh bilik, vena, dan pembuluh kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung, sedangkan vena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Arteri berisi darah dan mengandung oksigen, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Vena berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dulu kepada Bapak Mutia dan kawan-kawan. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, saya akan memberikan penguatan dari kedua kelompok yang presentasi tadi, kelompok Raisa dan kelompok Mutia. Alhamdulillah hari ini kita mulai memunculkan bagaimana cara bergerak argumentasi yang baik. Tadi sangat baik, Nabila sudah bertanya dengan pertanyaan yang sangat baik dan kelompok Raisa pun sudah menjawab pertanyaan Nabila dengan sangat baik. Beri tepuk tangan untuk kedua kelompok. Untuk kelompok Mutia pun juga sudah langsung menjawab pertanyaan dari kelompoknya wanita dengan sangat baik. Ada beberapa hal yang ingin saya jawabkan. Yang pertama itu adalah tadi kenapa ketika panik denyut jantung itu semakin meningkat? Karena adanya peningkatan hormon adrenalin yang dipicu oleh sinyal-sinyal dan saraf yang ada di otak. Nah itu bagus banget pertanyaannya, bagus sekali pertanyaan itu. Kemudian tadi kenapa ketika semakin tua frekuensi denyut jantung itu semakin lemah? Karena orang yang tua energinya untuk melakukan sesuatu itu semakin turun, ya lah. Nah semakin turun energi yang diperlukan, semakin turun energi yang dikeluarkan, maka akan semakin memperlambat denyut jantung. Seluruh tubuh itu mampu mempengaruhi denyut jantung. Ya, semakin kita beraktivitas
aktivitas, maka metabolisme di dalam tubuh itu semakin aktif kita metabolisme semakin aktif dalam tubuh itu semakin panas suhu tubuh kita, maka akan mempercepat denyut jantung. Nah, sampai di sana ada yang ditanyakan? Tidak ada. Telah sampai kita di kegiatan penutup. Sebelum kita menutup, kita akan menyimpulkan kegiatan pada hari ini. Nah, ya. Kesimpulan. Yang pertama adalah kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian jantung. Jantung manusia itu terdiri dari 4 ruang, 2 serambi dan 2 bilik. Serambi adalah yang bagian atas, bilik yang bagian bawah. Kalau bahasa kita serambi itu adalah teras, bilik kita adalah kamar. Jadi serambi itu semuanya baik kiri maupun kanan tugasnya menerima baik oksigen maupun karbon dioksida. Kalau serambi atau atrium kanan itu tugasnya menerima darah yang kaya karbon dioksida. Bagian kanan itu kaya karbon dioksida. Sedangkan atrium atau serambi itu fungsinya menerima. Jadi menerima apa? Menerima darah yang kaya dengan karbon dioksida. Sedangkan bilik kanan, bilik kamar, artinya kamar ini berfungsi memompa. Bilik kiri kan, bilik kanan kan, fungsinya sama-sama memompa. Tapi ketika letaknya di sebelah kanan, berarti yang dipompa adalah darah yang mengandung karbon dioksida. Kalau yang kiri darah yang mengandung oksigen. Darah yang mengandung karbon dioksida itu paling banyak terdapat di jantung bagian kiri atau kanan? Kanan yang kaya karbon dioksida. Kalau bagian kiri adalah yang kaya dengan oksigen. Oke, lanjut. Kemudian ada macam-macam pembuluh darah. Ada 3 macam pembuluh darah: nadi, vena, dan kapiler. Perbedaannya adalah pada pembuluh darah nadi atau disebut juga dengan arteri, dindingnya tebal dan elastis. Arah alirannya meninggalkan jantung. Jadi ketika luka sampai berdarah memutus nadi, maka darah yang keluar itu akan memancar dengan kuat. Mati, amun tidak ditolong langsung bisa meninggal dunia. Kemudian darahnya banyak mengandung oksigen kecuali arteri pulmonalis, arteri yang bersambungan dengan paru-paru. Letaknya lebih ke dalam, makanya ketika kita melakukan percobaan lebih ditekan kalau kita ingin mencari arteri atau nadi. Kemudian hanya ada memiliki 1 klip pada pangkal nadi. Kemudian denyutnya lebih terasa dibandingkan vena. Lanjut, kemudian untuk pembuluh vena atau balik, dindingnya itu lebih tipis dan kurang elastis, alirannya menuju jantung. Nah, pembuluh vena inilah yang digunakan seseorang ketika orang tersebut diinfus kekurangan cairan. Makanya yang dicari oleh perawat itu adalah pembuluh vena karena arahnya itu menuju jantung. Nanti sampai di jantung diajarkan seluruh tubuh energi yang diterima dari infus. Kemudian tekanannya lemah dan kalau luka itu menetes, tidak memanjang. Karena tekanannya lemah sehingga denyutnya tidak terasa. Kemudian di pembuluh vena itu banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Letaknya dekat dengan permukaan tubuh, bisa kita lihat yang warna biru-biru itu adalah pembuluh vena. Kemudian banyak di sepanjang pembuluhnya itu klip atau katup. Sedangkan pembuluh darah kapiler itu adalah pembuluh darah yang menghubungkan antara nadi dan vena. Sifat dindingnya tipis dan permeabel. Kemudian berawal dari arteriol, perolehan antara sistem bertekanan tinggi dan sistem bertekanan lemah. Banyak mengandung oksigen, letaknya antara arteri dan vena, tidak memiliki katup. Kemudian kita tadi juga sudah membahas tentang faktor yang mengaruhi frekuensi di jantung. Ada aktivitas, kemudian suhu, jenis kelamin, umur, komposisi ion. Misalnya fosfat.
Oke, saatnya kita pause tes. Saya akan membagikan soal 5, 4, 3, 2, 1 untuk bukunya. Yang tiga. Yang 3 kelompok saja. Bagian D, tulisan 3 faktor yang mempengaruhi denyut jantung. Menyala ada di jantung. Ngobrol kayak gitu. Tuliskan 3 faktor yang mempengaruhi denyut jantung. Bagian nomor terakhir. Waktu mengerjakan sampai jawabannya kalkulakan 5 menit saja. Oke, keyakinan kelas biologi. Kalau nanya, tunjuk tangan. Berkelompok, kerjasama, bersemangat, semuanya. Tepuk semangat. 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 Oke, hari ini kita sudah melakukan pembelajaran tentang banyak hal, yang pastinya tentang apa saja? Jantung dan bagian-bagiannya. Apalagi? Peredaran pembuluh darah dan fungsinya. Kemudian apa lagi? Denyut nadi itu apanya yang kita pelajari? Cara menghitung denyut nadi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Menyenangkan. Kegiatan mana yang paling menyenangkan? Melihat kawan berlari-lari. Melihat kawan buka. Itu mengerjai atau apa saja yang sudah kita pelajari sudah kalian sebutkan tadi. Kemudian materi apa yang belum dipahami kira-kira? Tidak ada, berarti fix semuanya sudah paham. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang mekanisme bagaimana peredaran darah itu terjadi di dalam tubuh manusia. Nah, pokoknya yang namanya jantung itu terdiri dari 4 ruang. Ketika darah sudah sampai di bilik kiri, maka darah yang di bilik itu kaya dengan apa? Oksigen.
oksigen. Kalau sudah kaya dengan oksigen, maka siap-siap untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah itu, kuncinya itu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, hari ini saja akan mengirim survei. Survei ini adalah penilaian dari 2 hari kemarin, 2 hari yang semalam, sehari semalam, dan hari ini. Jadi satu survei untuk 2 kali penilaian. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ustazah cukupkan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalian sudah sangat hebat, semuanya hebat, sudah mampu percaya diri untuk mengemukakan pendapat. Pokoknya best. Oke, kita akhiri sama-sama dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.